Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Anfisman. Kami akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari sistem reproduksi manusia itu. Ada apa aja sih pada sistem reproduksi manusia itu? Supaya lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Dalam setiap proses reproduksi, tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Ya, jadi kita harus selalu melakukan pembelahan atau penggandaan untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Pembelahan sel adalah kegiatan perbanyakan sel yang menyebabkan sel bertambah banyak. Pembelahan sel juga berperan atau berfungsi dalam reproduksi sel, amoeba dan protozoa. Berperan dalam pertumbuhan, juga berperan dalam regenerasi sel, contohnya seperti pada penutupan luka. Pembelahan diri pada sel ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Pembelahan secara mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang akan menghasilkan 2 sel anakan dan yang akan mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Pembelahan mitosis juga berfungsi untuk pertumbuhan serta regenerasi sel dan berlangsung di sel tubuh. Pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat identik atau diploid dan akan mengalami 1 kali pembelahan. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang akan menghasilkan 4 sel anakan dan masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis akan berlangsung pada gamet atau sel kelamin. Akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat tidak identik dengan induknya atau haploid dan akan mengalami 2 kali pembelahan. Nah, berikut ini adalah proses atau tahapan pembelahan sel secara mitosis, yaitu yang pertama, tahapan profase. Tahapan berikutnya adalah metafase. Yang berikutnya yaitu anafase. Lalu tahapan berikutnya yaitu telofase. Pada tahapan meiosis terbagi menjadi 2 fase besar dengan 4 tahapan lain yang harus dilewati. Fase besar yang ada dalam proses pembelahan meiosis ini adalah fase meiosis 1 dan fase meiosis 2. Fase ini terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 dan juga sitokinesis 1. Untuk proses pembentukan dan perkembangan gamet dinamakan gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap proses pembuahan sel telur hingga menjadi janin. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Proses pembelahan spermatogenesis dan oogenesis. Pada proses pembelahan spermatogenesis dan oogenesis, keduanya mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sperma yang aktif, sementara pada oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Proses pembelahan spermatogenesis. Yang pertama itu adalah induk dari sperma disebut spermatogenum. Yang diploid akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit.
oogenesis. Pada proses oogenesis, induk dari ovum namanya oogenin yang bersifat diploid akan mengalami mitosis menjadi oosit primer yang diploid. Kemudian, pada saat menak, yaitu pada pertama kalinya menstruasi, akan mengalami meiosis yang pertama, menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan polosid primer. Kemudian, mengalami meiosis yang kedua, menjadi ootit haploid dan badan polar. Dan ketiganya akan terdegradasi. Selanjutnya, ootit akan berubah menjadi ovum yang haploid. Jadi, satu oosit primer yang diploid akan menghasilkan satu ovum haploid yang fungsional dan 3 polosid yang terdegradasi atau. Apa saja sih organ-organ sistem reproduksi pada manusia itu? Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada penis, yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, selanjutnya ada organ kelamin dalam yang terdiri dari testis yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ada juga vas deferens berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Dan yang terakhir ada uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, di sini juga ada kelenjar reproduksi. Yang pertama ada kelenjar peticula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan kelenjar Cowper yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan reproduksi dari penis yang biasanya terjadi pada anak laki-laki berusia mulai dari 10 sampai 14 tahun. Cairan tersebut merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Hormon reproduksi pada pria terbagi menjadi 2 bagian. Ada hormon testikular dan hormon hipofisi. Hormon testikular yang pertama ada testosteron yang berfungsi untuk mempengaruhi perubahan fisik dan emosional. Yang kedua ada androstenedion yang berfungsi untuk membangun perkembangan karakteristik fisik pria sekunder seperti suara dan rambut pada wajah. Yang ketiga ada dihidrotestosteron yang berfungsi sebagai pertumbuhan rambut pada dada dan suara yang berat serta peningkatan massa otot. Hormon hipofisi yang pertama ada stimulating hormone yang berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma. Yang ketiga ada hormon hipotalamus yang berfungsi untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh agar berjalan dengan stabil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ovarium untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada juga oviduct atau tuba fallopi yang merupakan saluran telur, tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba fallopi lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus, tertanam pada dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di uterus. Lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada juga vagina sebagai alat kopulasi. Selanjutnya
selanjutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini hari pertama siklus menstruasi ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri. Kemudian ada fase terovulasi dan di hari ke-14 ada fase ovulasi. Setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormonnya. Apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mematangkan folikel berisi sel telur. Lalu ada estrogen yang menebalkan endometrium. Dilanjutkan dengan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum inilah yang menghasilkan progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Pada kehamilan, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Kita lihat di sini dalam proses kehamilan, selain dinding endometrium yang menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio, yaitu korion dan amnion. Korion adalah lapisan jaringan fibrosa yang mengandung pembuluh darah janin. Korion yang mengelilingi janin selama periode kehamilan memiliki fungsi untuk memelihara janin. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasanya kita sebut sebagai cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan, dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dan ibunya. Lalu yang terakhir, penyakit menular seks. Di sini ada beberapa contoh penyakit menular seks. Yang pertama adalah sipilis. Sipilis adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dikenal dengan sebutan raja singa. Efek dari penyakit ini menimbulkan luka pada kelamin atau mulut penderita. Infeksi sipilis menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Yang kedua adalah gonor. Gonor adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi Neisseria gonorrhoeae atau yang sering disebut dengan kencing nanah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan biasanya merasakan nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga yaitu herpes kelamin. Herpes kelamin adalah penyakit kelamin yang disebabkan virus herpes simplex. Penyakit ini sering disebut dengan HSV. Biasanya, beberapa penderita penyakit ini tidak sadar bahwa dirinya terkena penyakit herpes kelamin. Dan yang terakhir adalah AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit HIV. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari segala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. AIDS disebabkan oleh Human Deficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Sekian dari kelompok kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.